Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry Wardianto. Di sini saya akan membuat tutorial 40 dasar perintah Linux. Oke, yang pertama harus kita lakukan yaitu membuka terminal dengan cara Ctrl Alt plus T. Kita masukkan perintah yang pertama yaitu sudo. Sudo ini bisa menjalankan perintah selama 15 menit atau 15 sesi. Jadi kita tambahi dengan sudo su. Lalu kita masukkan password kita enter. Lalu kalau sudah, kita masuk ke perintah yang kedua yaitu pwd. Fungsi dari pwd ini yaitu untuk menemukan patch direktori kerja Anda saat ini. Maksudnya kita itu bekerja di direktori mana. Kita cek dengan cara pwd, kita enter. Oh, kita kerjanya di /home/very. Oke, lanjut ke perintah yang ketiga yaitu cd. Perintah cd ini digunakan untuk menjelajahi file dan direktori dari Linuxnya sendiri tersebut. Itu misalkan lebih mudahnya itu berpindah dari direktori misalkan /home/very, kita ingin pindah ke direktori yang lain. Bentar, kita buka foldernya. Nah, kita pengennya itu pindah ke coba3.txt. Pindah direktori ke coba3.txt, langsung aja kita ketikkan cd /home/very coba3.txt. Lalu kita enter. Nah, mungkin kalian masih ragu-ragu apakah kita itu sudah berpindah dari /home/very ke coba3.txt. Kita cek aja dengan perintah yang sebelumnya yaitu pwd. Nah, yang sebelumnya itu /home/very sekarang udah berada di coba3.txt. Nah, jika kita mau pindah lagi ke /home/very, karena itu adalah direktori utama kita tinggal masukkan lagi cd /home/very. Oh iya, maaf ya, kurang spasi. cd /home/very. Enter. Nah, apakah kita sudah kembali ke direktori awal kita cek lagi dengan cara pwd aja. Oke, kita sudah berpindah ke direktori sebelumnya yaitu /home/very. Perintah yang selanjutnya atau command yang selanjutnya yaitu ls. ls ini digunakan untuk melihat file di direktori kerja kita. Berarti di direktori /home/very kita langsung ketikkan ls. Nah, di dalam direktori kerja kita saat ini yaitu ada arsip baru .tar, ada coba3.txt, ada desktop dan lain-lain. Perintah yang kelima yaitu cat command atau perintah cat. Maksudnya apa? Ya, adalah cat command ini adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang paling sering digunakan. Perintah ini itu fungsinya untuk mencantumkan, menggabungkan, dan menulis konten atau isi file dalam output standar. Misalkan kita buat folder baru di sini cat, lalu spasi lebih besar itu, lalu nama file yang kita buat itu apa. Misalkan di sini saya membuat file uas.txt. Kita enter.
Oke, nah apakah file tersebut sudah dibuat? Kita langsung cek ke direktori kerja kita. Udah, berarti uas.txt. Lalu kita balik lagi ke sini. Nah, untuk menghentikannya ini tinggal kita Ctrl Z. Oke, untuk perintah yang keenam yaitu cp atau copy. Fungsinya yaitu untuk menyalin. Misalkan kita ingin menyalin coba3.txt ke tugas1.txt. Kita langsung masukkan cp, nama filenya tadi coba3.txt. Nah, kita nyalinya kemana? Ke file tugas1 tadi, txt, lalu tugas1.txt. Nah, apakah sudah benar-benar filenya tersalin? Kalian tinggal cek aja. Perintah selanjutnya yaitu mv command. Fungsi utama dari mv command ini adalah memindahkan serta mengganti nama file dan direktori. Langsung kita coba aja ya, kita mv. Maksudnya itu mengganti nama file. Misalkan kita coba3.txt, kita ganti namanya mv, lalu nama filenya tadi mv, lalu coba3.txt. coba3. Oke, untuk perintah yang selanjutnya yaitu mv command. Command mv ini fungsinya untuk memindahkan serta mengganti nama file dan direktori. Kita coba mengganti nama file coba3 menjadi coba4. File yang ini ya. Nah, kita ganti menjadi coba4. mv, lalu nama filenya tadi coba3.txt, lalu kita ganti dengan nama yang baru, misalkan coba4.txt. Kita enter. Apakah sudah berubah? Kita cek. Nah, sudah berubah. Dari yang sebelumnya coba3.txt menjadi coba4.txt. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu make_dir. Make_dir ini artinya membuat. Make dalam bahasa Inggris membuat. Jadi membuat sebuah file baru. Misalkan make_dir, lalu make_dir kita ingin membuat apa? Misalkan pahlawan. Lalu kita enter. Nah, apakah ada file pahlawan? Kita coba cek pahlawan. Nah, ini sudah ada ya. Berarti perintah tersebut itu berhasil dijalankan. Yang ke-9 yaitu ada rmdir. Rmdir ini fungsinya untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya. Misalkan kita itu ingin menghapus yang nggak ada isinya. Coba 4 ini kan nggak ada isinya, kita coba hapus. rmdir. Oh iya, maaf, kurang -p. Kita coba lagi rmdir
p p. Nah, kita hapus yang tadi coba 4.txt. Nah, sudah terhapus, berarti itu benar. Jika salah satu perintah itu misalkan kayak saya tadi kurangnya itu min p, itu akan sangat berpengaruh ya, atau perintah tersebut itu tidak dapat berjalan. Oke, yang ke-10 yaitu rm common. Rm common ini sama kayak rm dir, cuma kalau rm common ini fungsinya untuk menghapus file di dalam satu direktori. Kita langsung coba, kita ingin menghapus apa gitu. Misalkan kita ingin menghapus tugas 2.txt, langsung kita hapus rm lalu filenya tadi, maaf saya lupa, tugas 2.txt, rm tugas 2.txt. Nah, kita cek apakah tugas 2.txt tersebut sudah terhapus. Nah, jika sudah terhapus berarti perintah yang kita jalankan itu berhasil. Yang perintah yang selanjutnya yaitu touch common atau perintah common. Perintah touch. Touch common ini adalah perintah dasar Linux yang memungkinkan Anda membuat file baru yang kosong dan mengubah timestamp di command line. Touch, kita pengennya taruh di mana, lalu kita slash, kita home very, lalu sudah very, lalu kita coba web.html, kita enter. Nah, apakah udah ada web HTML? Kita coba cari. Nah, sudah berhasil. Perintah yang selanjutnya yaitu locate atau lokasi. Perintah locate digunakan untuk menemukan file dalam sistem database. Kita coba cari, misalkan locate, kita itu mau carinya itu apa gitu, misalkan yang ada txt-nya, txt, kita enter. Nah, semua jenis file atau apapun itu yang ada di dalam database pasti akan ditampilkan yang berkaitan dengan apa yang kita cari tersebut, yaitu kita carinya txt, txt-nya itu akan ditampilkan. Nah, jadi file yang namanya itu ada txt-nya, maka juga semua file itu maka akan ditampilkan. Oke, ke perintah yang selanjutnya yaitu ada find. Find itu artinya pencarian, digunakan untuk mencari file dalam direktori tertentu dan menjalankan operasi berikutnya. Misalkan nih, kita mau cari data yang ada di superhero ini, kita langsung kita klikkan find, lalu find, kita slash home slash very slash superhero.txt, kita enter. Nah, berarti ada nih file yang ada di
direktori kita home slash query slash superhero. Oke, perintah yang selanjutnya yaitu grab command atau perintah grab. Perintah ini memungkinkan Anda mencari sebuah kata melalui pencarian di seluruh teks dalam file tertentu. Langsung aja kita praktekkan grab. Misalkan kita pengen cari apa nih? H. Misalkan H di mana nih? Di mana tempatnya? Di superhero. Superhero.txt lalu kita enter. Nah, di dalam di dalam file superhero yang memiliki huruf H, yaitu ada Hulk, ada Metal Knight, ada Thor, dan ada Flash. Berarti perintah yang kita jalankan sudah sesuai. Lalu ada df. Df ini fungsinya untuk melihat penggunaan ruang, atau bisa istilahnya mengetahui ruang yang digunakan oleh penyimpanan kita. Lanjut ke perintah yang selanjutnya, ada df command. Df command ini gunanya untuk melihat penggunaan ruang disk sistem. Langsung kita coba df, lalu kita enter. Ini bentuknya kan masih KB, kita pengennya MB, kita langsung ketikkan df strip M. Nah, bentuknya langsung berbentuk MB. Selanjutnya yaitu ada do command atau perintah do. Jika ingin mengecek beberapa banyak ruang yang digunakan file atau directory, gunakan perintah dasar Linux yaitu do. Kita bisa menjalankannya untuk mengidentifikasi bagian sistem mana yang menggunakan penyimpanan secara berlebihan. Langsung kita ketikkan do, kita cek. Nah, yang paling besar itu ada di di sini 17.656 di Mozilla Firefox. Oke, bener ya. Oke, selanjutnya yaitu head command. Perintah head command memungkinkan Anda melihat 10 baris pertama teks dengan menambahkan opsi. Anda bisa mengubah jumlah baris yang ditampilkan. Langsung aja kita coba head. Kita ingin mengecek apa di superhero ini. Superhero di superhero.txt head, lalu ketikkan superhero.txt, kita enter. Nah, 10 baris pertamanya yaitu ada Saitama, Genos, Hulk, Boros, Fang, Shiryu, Metal Knight, Metal Bat, Thor, and Superman. Lalu perintah selanjutnya yaitu ada tile. Berbanding terbalik dengan perintah head ya. Nah, perintah tile ini menampilkan 10 baris terakhir isi file. Kita coba praktekkan tile lalu superhero.txt. Nah, ini 10 baris terakhirnya yaitu ada Spider-Man, Flash, Superman, dan seterusnya. Perintah yang selanjutnya yaitu ada div command atau difference. Fungsinya yaitu membandingkan konten atau isi dua file secara baris demi baris. Nah, di sini saya sudah mempunyai
dua file ya, yaitu file 1 dan file 2 txt. Kita akan coba bandingkan apakah ada yang berbeda. Langsung aja kita ketikkan div spasi lalu file 1.txt. Kita bandingkan dengan apa? Kita kan inginnya bandingkan dengan file 2.txt ya, kita ketikkan file 2.txt. File 2.txt. Nah, perbedaannya di sini itu ada selamat datang dan selamat datang di Linux. Nah, apakah benar? Coba kita cek file 1, yaitu ini ada halo selamat datang, semoga sukses. Lalu di file yang kedua, apakah benar selamat datang di Linux? Nah, oh iya, berarti benar. Selamat datang di Linux berarti benar antara selamat datang dan selamat datang di Linux. Perintah yang selanjutnya yaitu ada tar. Tar command ini merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file berformat tar. Langsung aja kita coba. Tar spasi strip cvf. Kita membuat pengennya itu arsip baru. Kita coba kan apa ya, apa tugas baru. Nah, tugas baru .tar. Nah, kita taruhnya itu di mana? Langsung ke /home/very, lalu kita enter. Nah, apakah file tar yang kita buat itu sudah ada di /home/very? Kita coba cek. Nah, ini udah ada ya, tugas baru .tar. Perintah yang selanjutnya yaitu ada chmod command. Chmod command ini merupakan perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk mengubah izin baca, tulis, dan eksekusi di dalam direktori. Misalkan nih kita pengen mengizinkan file directory kita itu dibaca oleh pengguna lain misalnya. Langsung kita masukkan chmod. Nah, file apa yang ingin kalian bagikan biar orang lain itu bisa membacanya. Misalkan superhero.txt. Oh iya, maaf, kita kasih nilainya dulu, misalkan 700. superhero.txt. Nah, di sini kan tidak ada keterangan bahwa file superhero kita itu sudah dibagikan. Lalu kita cek dengan cara ls strip 1 superhero.txt. Nah, jika warnanya itu sudah hijau, maka file tersebut itu berhasil dibagikan. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya yaitu count. Count ini memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file.
Misalkan saya contohkan, saya ingin mentransfer kepemilikan file saya itu yang superhero.txt yang ini. Saya ingin mentransfernya itu ke user lain. Misalkan di sini saya transfer ke account, transfer ke siapa, ke Linux user 2. Lalu file yang kita ingin transfer apa, yaitu superhero.txt. Kita enter. Nah, untuk mengetahui apakah file tersebut sudah berpindah ke Linux user 2, kita cek lagi. Nah, di superhero ini sudah ada tanda X-nya. Gimana kita ingin mengembalikannya lagi, yaitu dengan cara count query superhero.txt. Gini ya, count ingin mentransfer ke siapa, ke saya lagi. File apa yang ingin saya transfer, yaitu superhero. Lalu kita enter. Nah, kita cek udah kembali lagi. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu jobs. Job ini adalah proses yang dimulai oleh shell. Kita langsung coba jobs, enter. Nah, di sini ada dua data yang sedang berjalan. Jika kita ingin menghentikannya, kita pakai perintah yang namanya kill. Coba hentikan proses yang ketiga, yaitu nano superhero. Kita klik kill, lalu proses yang ketiga kita enter. Kita masukkan yang system. Lalu kita klikkan jobs. Jobs. Nah, proses yang ketiga tadi itu udah kita berhentikan atau kita matikan. Lanjut yaitu kita ping. Untuk proses yang untuk perintah yang selanjutnya yaitu ping. Misalkan google.com. Nggak ada ya. Kita coba cek di ifconfig. Kita coba ping 127.0.0.1. Kita coba run. Untuk perintah pingnya sudah berhasil. Jika ingin menghentikan, kita tinggal klik Z, Ctrl Z. Perintah selanjutnya yaitu widget. Widget ini adalah perintah dasar Linux, sangat berguna karena kita itu bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan widget ini. Kita langsung widget. Misalkan kalian sudah copy link dari mana, tinggal kalian masukkan https dan seterusnya. Ke perintah yang selanjutnya yaitu uname adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Uname. Sistem yang kita pakai adalah Linux. Perintah yang selanjutnya yaitu top. Kita enter. Nah, ini adalah semua proses yang ada di sistem operasi kita. Kalau ingin menghentikan, tinggal Ctrl Z.
Untuk perintah selanjutnya yaitu history. Kita klik history, kita enter. Nah, ini hal-hal yang pernah kita lakukan. Nah, misalkan membuat head, file, div, tar, itu sudah masuk ke dalam history. Jika kalian ingin melihat apa yang kalian lakukan sebelumnya, maka bisa dengan perintah history. Perintah yang selanjutnya yaitu man. Kita enter, manual password kita man file. Man, bingung dengan fungsi dari command Linux tertentu? Untuk mempelajari langsung dari Linux, Anda bisa menggunakan command man atau perintah man. Sebagai contohnya, dengan menambahkan perintah man tile, Anda akan disodorkan instruksi manual dari perintah tile. Kita Ctrl Z saja supaya berhenti. Perintah selanjutnya yaitu echo. Echo ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalkan saya ingin memasukkan data ke superhero.txt ini. Saya mau menambahkan setelah Spiderman. Langsung aja kita klik echo, lalu 13, nama atau apa yang kita masukkan langsung kita inputkan di sini. Ultraman. Nah, kita masukkannya kemana? Ke file yang superhero, berarti superhero.txt, lalu kita enter. Gimana kita tahu supaya prosesnya itu berjalan? Kita cek di superhero.txt apakah ada data tersebut. Nah, sudah ada 13, yaitu Ultraman yang kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya yaitu perintah zip. Zip, fungsi dari perintah zip ini untuk mengkompres file ke arsip zip. Misalkan kita ingin mengkompres file yang namanya ini aja ya, uas.txt. Kita zip, lalu kita ketikkan uas.zip spasi uas.txt, lalu kita enter, lalu kita cek apakah sudah ada format zip dan file di dalamnya itu ada yang namanya uas.txt. Oke, udah ada ya file zipnya, lalu kita coba. Oke, sudah ada uas.txt nya. Hostname ini merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host. Nah, namanya yaitu ini dia, yaitu Fairy. Lanjut ke perintah yang selanjutnya yaitu user add. User add adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Kita langsung praktekkan user add. Misalkan John, atau enggak, iyalah John aja, John, lalu kita enter. Nah, berarti si John ini yang sudah kita tambahkan tadi itu sudah berada di ini namanya apa, user baru. Nah, kalau ingin menghapus si John ini tinggal user del, kita masukkan si John ini, John. Nah, udah, berarti si John ini sudah tidak ada lagi di user yang kita tambahkan tadi.
perintah yang selanjutnya yaitu apt get. Get. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, bisa update, bisa upgrade, lanjut ke perintah selanjutnya yaitu nano. Linux ini memungkinkan user mengedit dan mengelola file melalui editor teks. Salah satunya itu nano. Kita ketikkan nano spasi, kita ingin mengedit file apa, misalkan file UAS. Kita ketikkan uas.txt, enter. Nah, di sini kalian bisa mengedit, membuka ataupun menyalin file-file yang ingin Anda salin atau buka, atau bahkan juga bisa paste atau menempelkannya. Lalu kita Ctrl Z untuk prosesnya berhenti. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu alias. Alias ini memungkinkan Anda membuat shortcut dengan fungsi yang sama seperti perintah. Misalkan kita masukkan alias, alias namanya siapa, K sama dengan kill, lalu kita enter, lalu kita coba kill. Oke, proses killnya itu sudah berjalan. Lalu kita bisa menggunakan unalias atau fungsinya itu untuk menghapus alias yang sudah ada. Kita tekan unalias, lalu sama dengan alias, spasi dulu ya, sama dengan kill. Kita enter, lalu kita coba cek di alias apakah killnya ini masih ada. Oke, sudah tidak ada ya shortcut untuk killnya. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu htop. Langsung aja kita praktekkan htop. Kita belum menginstal htop. Kita coba install dengan cara sudo apt get install htop. Kita masukkan passwordnya, enter. Oke, untuk htopnya kita sudah berhasil menginstal. Kita clear dulu biar enak dilihat, clear. Oke, masuk ke perintah yang terakhir yaitu ps atau proses status. Proses status ini menghasilkan snapshot dari semua proses yang berjalan di sistem. Langsung aja kita coba ps. Nah, ada sekitar 2 proses yang berjalan di sistem saya. Sekian video tutorial dari saya. Jika video tutorial yang saya buat ini agak membingungkan, mohon maaf. Saya Ferry, saya pamit.